Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan tampaknya didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Ada Dewa direkomendasikan buy, supportnya di 440, resisten hingga ke 500 cuan, direkomendasikan buy 750 hingga ke 1000. PTRO buy 8100, resisten hingga ke 5800. Mungkin terbalik ini pemirsa. Kemudian ada WiFi 1850 hingga ke 2500, juga direkomendasikan buy. Nanti untuk PTRO kita konfirmasi ya langsung kepada Bapak Hendinya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendi, kita lanjutkan kembali Pak. Ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dari konglomerasi pada umumnya ada Dewa Pak, support tadi di 440, update Yes. di penutupan sesi kedua hari ini Pak Hendy melemah cukup dalam di 446, intraday terendahnya sekaligus di level penutupan hari ini. Ada perubahan dari sisi support dan resistennya tidak Pak dengan posisi pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini? Baik, kalau saya melihat memang secara teknikal 440 itu selalu kejaga dari kemarin, tapi saya kasih spare itu mungkin toleransi maksimum di 436. Tapi kalau ternyata memang Dewa close di bawah 436, berpotensi lagi Dewa itu bisa retest ke level 400. Seperti itu. Buy di level berapa Pak? Buy level 440 sampai 436 oke, dengan cut loss kalau dia close di bawah 430. Resisten terdekat? Resisten terdekat itu di level 460 sampai 468, Ya. kemudian 486 baru 500. Baik, 500 target sampai kapan Pak? Mungkin jangka menengah 1-2 bulan. Oke, baik. Dewa sudah mengalami kebangkitan yang cukup signifikan, Pak. Sempat tertekan di Juni di level 200-an. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari pola teknikalnya untuk Dewa hingga kembali menembus di atas level 400-an, bahkan mencoba mendekati ke level 500-an? Saya melihat memang kenaikan Dewa ini kan didorong dengan volume yang lumayan tinggi. Ya, kemudian ketika dia naik, itu ketika di level sekitar 480-an sampai 496 itu kelihatan banget ada sellernya, ya, sehingga di area itu menjadi area yang lumayan riskan untuk entry. Tapi kalau untuk area sekarang itu sudah mulai low risk, sehingga untuk average up ataupun untuk re-entry mau trading itu menurut saya cukup menarik, karena itu sudah dekat dengan support kuatnya, di mana ketika dia breakout di 23 Juli 2026 itu adalah candle yang memiliki volume lumayan tinggi, sehingga itu menjadi acuan saya. Baik, penutupan hari ini di 446 melemah di 4,29%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita lanjutkan untuk membahas saham pilihan yang kedua Pak. Dari cuan direkomendasikan buy. Saya ulangi, supportnya tadi di 750, resisten hingga 1000. Update penutupan di sesi kedua hari ini, cuan juga berbalik melemah ini, 3,45% ke 840. Analisisnya Pak, buy di level berapa untuk cuan? Baik, kalau untuk level cuan sebenarnya kalau saya melihat 750 itu area yang paling low risk. Tapi kalau saya melihat kalau memang mau mulai entry, mulai money management lah dengan baik, dari 820 sampai 785 itu boleh mulai entry. Kemudian yang terakhir di 750. Cut loss kalau dia close di bawah 720. Iya. Nah, koreksi ini pun menurut saya koreksi yang lumayan wajar, karena ketika rally kemarin itu sudah rally lumayan ya, kalau nggak salah 20% lebih, ya 20,83%, sehingga koreksi ini merupakan koreksi yang cukup wajar, tetapi ini bukan merupakan koreksi. Melemah di 3,45%. Saham cuan termasuk juga saham konglomerasi Pak, yang pergerakannya juga cukup cepat, naik signifikan, kemudian
berbalik arah juga cukup dalam. Sebenarnya bagaimana strategi untuk berinvestasi ataupun trading untuk cuan? Oh, kalau strategi saya sebenarnya cuan itu paling gampang itu jangan entry ketika dia rally, Hmm, ketika atau mungkin atau kalau udah rally itu ya paling untuk fast trade. Kayak kemarin misalnya contoh entry di tengah-tengah, iya, yaitu hanya untuk fast trade, tidak boleh untuk swing. Ketika kamu mau untuk swing, saran saya ini kan termasuk fluktuatif tinggi. iya. Jadi tunggulah ketika dia sideways. Contoh ketika dia sideways itu dari 2 Juli sampai 17 Juli, kemudian rally. Habis itu koreksi. Ketika dia koreksi dalam itu, dia akumulasi lagi 29 Juli sampai 6 Agustus, itu momen yang paling bagus buat kita entry. Selama dia terkonfirmasi dia tidak bikin low baru. Begitu, itu cara saya trading di saham-saham konglomerasi sehingga chances ataupun ke potensi kita untuk rugi itu lebih kecil. Begitu. Jadi eh, biasanya saya selalu melakukan seperti itu kecuali misalnya saya mau trading singkat, Mhm. ya sudah, saya entry di ketika dia ada flow benar-benar dia lagi ngeboost, ya udah kita entry. Baik, Tapi itu pun ketika closing saya pasti udah tutup posisi atau saya oke. jual semua. Begitu. Ya, saham pilihan yang kedua ada cuan dan kita beralih dari grup yang sama juga ada PTRO juga direkomendasikan buy. Supportnya tadi di 58 ya Pak ya? Support bukan, itu Eh, 5.100. oh 5.100. Ya, kita coba revisi 5.100. ya Pak. PTRO 5.100. supportnya di berapa Pak? 5.100. Ya, Resisten 5.800. oke baik. Ya, silakan Pak penutupan hari ini untuk PTRO. Kita akan Baik. coba update juga melemah dan ditutup di level 5.200 Pak. Iya, Hmm, sebenarnya ini terparkir di MA5 ya. ya, Secara jangka pendek ini masih oke. Dan kalau saya melihat memang PTRO ini juga cukup menarik ya pergerakannya ya, cuma fluktuatif juga sama dengan cuan. Pergerakannya lumayan mirip ya. Jadi kalau saya melihat PTRO ini oke di 5.100 dengan catatan dia tidak boleh jebol dari 4.970 closing. oke. Ya itu area entry-nya, tapi kalau sekarang 5.800 untuk titip sendal misalnya tandai kita mau beli itu lu udah menurut saya udah lumayan oke. Masuk di current price bisa Pak di 5.200 hari ini? Bisa, bisa, bisa 5.200 spare sampai 49 tadi 4970 itu kan tidak terlalu besar Oke, spread. ya. Mm-mm. Dengan target price terdekat tadi di berapa? Target price terdekat itu 5.800. Baik, penutupan hari ini di 5.200 pemirsa dan kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dan terakhir ada WiFi juga direkomendasikan buy, supportnya tadi di 1850 resisten hingga ke 2.500. Range-nya cukup lebar Pak untuk WiFi, pertimbangannya? Ya, kalau saya melihat WiFi ini kelihatannya ada isu yang beredar di mana disclaimer, isu yang beredar di mana WiFi ini kan termasuk penyedia layanan internet. Kalau dia penyedia layanan internet sekarang itu banyak banget data center yang mulai dibangun di Indonesia ya, sehingga saya mulai mengkaitkan dengan internet dengan data center dengan AI harusnya berkaitan sehingga dibutuhkan untuk jaringan ke depannya. Mhm. Jadi saya melihat WiFi juga belum bikin new low, sehingga ini merupakan fase eh, sideways yang mungkin memang masih oke selama dia kejaga di 1850. Dengan catatan dia tidak boleh jebol ataupun close di bawah 1830. Kalau dia jebol 1830 ini sudah tidak menarik sementara. Karena saya melihat WiFi ini masih oke. Kemudian secara teknikal juga koreksi low volume sehingga eh, masih menarik ya. Kemudian 2.500 itu pun area target last high-nya ya, itu last high di sekitar April 2026 sehingga ini menjadi potensi pola reversal di mana
ada potensi inverse head and shoulder yang bisa terjadi di sini. Baik. Di mana shoulder kiri itu di sekitar bulan Mei, nah ini lagi proses shoulder kanan. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Dewa, Cuan, PTRO, dan Wi-Fi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.